Halo sahabat, selamat datang di Alit Arnamo channel ternak sapi Bali. Kembali kita berjumpa di kesempatan yang berbahagia ini, di mana di sini di tempat kandang sapi kita ini terdapat indukan, dan di sini kita rawat breeding sapi Bali. Jadi seperti teman-teman ketahui, di sini kita tetap memberikan informasi tentang usaha kita breeding sapi Bali, di mana tujuan kita sekarang ini berbaginya pengalaman kita merawat sapi kita yang sudah melahirkan, dan sekarang ini sapi kita, indukan kita ini sudah 3 bulan dari melahirkannya, supaya kita nanti bisa memiliki pedetan ataupun anak sapi setahun sekali. Jadi kita usahakan setiap habis melahirkan maksimal 3 bulan indukan kita sudah kita kawinkan. Jadi di kesempatan yang baik ini kita akan berbagi cara kita untuk indukan kita supaya cepat birahi. Tonton videonya sampai habis, jangan lupa like dan di komen. Semoga video kita kali ini bermanfaat. Indukan sapi Bali kita usahakan kita berikan pakan secara maksimal, memberikan air ataupun comoran, dan tentunya jangan lupa kita berikan pertambahan vitamin dan mineral supaya indukan kita ini kembali gemuk, kembali dia seperti keadaan sebelum melahirkannya itu. Dia tuh kembali gemuk, body conditioner skornya kembali minimal 2 ya, 2 minimal. Artinya 2 itu tidak terlalu kurus, perutnya itu tidak terlalu kurus, dan tulang-tulangnya tidak terlalu kelihatan. Kalau sampai tulang-tulangnya itu kelihatan, iga-iganya itu kelihatan, iga-iganya itu pasti sudah 1,5 di bawah 2 BCS-nya. Jadi kita usahakan indukan kita ini tetap mendapat asupan gizi, dimana karena indukannya ini masih menyusui, kita usahakan pakannya itu tercukupi. Nah, itu usaha kita untuk supaya indukan kita ini kita bisa secepatnya kita kawinkan. Dan sebelum kita kawinkan itu kita usahakan memenuhi kebutuhannya ya, supaya kita cepat bisa memiliki pedetan setahun sekali. Jadi kita akan memantau indukannya ini supaya ada ciri-ciri indukan kita ini minta kawin. Pertama, teman-teman harus pantau ternak sapi kita ini di pagi hari. Kita berikan makan, sambil kita berikan makan kita bersihkan kandang, dan juga kita lihat apakah di dalam jenis kelaminnya itu, di alat kelaminnya apakah keluar cairan putih. Dan kalau itu sampai keluar, jadi artinya sapinya itu sudah birahi. Jadi pertama-tama kita harus pantau, karena kita yang memiliki sapi kita sudah mengetahui pertama ciri-ciri sapi kita itu. Sapinya itu pertama biasanya tidak tenang, yaitu kalau biasanya itu dia itu bersuaranya, sapinya itu di dalam kandang itu tidak tenang, biasanya dia mau keluar saja, tidak nyaman di dalam kandang itu biasanya ciri-ciri sapinya mau mencari pejantan. Dan tentunya itu kesempatan itu harus kita pantau pagi, siang, dan sore. Kalau pagi itu kita lihat bisa jam pukul 8 tuh, bagusnya kita tuh siangnya langsung bawa ke pejantan. Kalau siang itu sampai sore jam 3 tuh sampai jam 4 tuh, kalau terlalu malam itu kita langsung bawa ke pejantannya. Jadi supaya tidak terbuang, karena semakin mundur kita mencarikan pejantan,
jadi semakin banyak waktu yang tersisa dan ujung-ujungnya kita rugi. Kalau semakin cepat kita bisa mengawinkan, jadi semakin cepat kita bisa memiliki pedetannya. Itu poinnya. Nanti karena kita yang memiliki sapinya harus kita terus pantau pagi, siang, dan sore. Nah, itu tips kita untuk teman-teman yang memiliki sapi yang sudah melahirkan. Jadi setiap hari itu kita memberikan makan sambil beri minum dan kembali makan. Sore hari itu terus pantau supaya kita cepat bisa mengawinkan. Dan selain itu kita juga bisa memberikan pakan. Selain memaksimalkan berhijauan, kemarin sudah seperti indukan ini kita berikan daun bambu. Setiap pagi, siang, sore itu kita berikan bambu minimal 1 minggu tuh berturut-turut kita berikan. Ya, itu karena kita ketahui daun bambu itu bisa untuk membersihkan di dalam kandungan sapinya tuh biar bersih, dan tentunya bisa merangsang hormon sapinya biar cepat subur ya. Dan selain itu, kalau sudah 3 bulan itu belum juga ada cara tanda-tanda sapinya birahi, langkah selanjutnya bisa kita memberikan tauge ataupun kecambah. Jadi kecambah itu kita campurkan di dalam pakannya, yang minimal lah, karena kita beli itu minimal setengah kilo kita berikan 1 hari itu. Kita berikan pada sapinya itu minimal 3 hari berturut-turut kita berikan pada sapi indukan kita, karena kita ketahui cambah tauge itu bisa merangsang ataupun menambah hormon, dan karena sudah hormonnya bagus, jadi sapinya itu indukan kita itu bisa kembali normal. Hormonnya itu bisa menimbulkan penampakan ciri-ciri sapi kita birahi. Jadi kita usahakan sapinya sehat, subur, dan tentunya hormonnya normal, jadi bisa kita kawinkan lagi. Jadi itu selain kita memberikan pakan hijauan, juga memberikan daun bambu karena itu yang murah. Setelah itu seandainya sampai 3 bulan kita tidak menemukan tanda-tanda birahi, kita bisa memberikan tauge ataupun kecambah dari kacang hijau. Kalau bisa di pasar itu kita cari yang kecambah atau tauge yang itu sudah sedikit sisa, itu bisa kita, karena kita ketahui tauge itu cukup mahal. Jadi kalau ada di pasar itu tauge yang sudah sedikit, sudah panjang-panjang, itu kan dibuang biasanya oleh dagang cambahnya atau taugenya. Itu kita bisa beli dan tentunya lebih murah, dan itu bisa berikan pada indukan sapi kita. Nah, itu pengalaman kita kemarin, dan ini kita ketahui ini sudah kita kawinkan. Seperti itu perjalanan kita kemarin. Untuk teman-teman yang mungkin ingin mengetahui bagaimana cara kita supaya kita kembali setelah indukan itu melahirkan, kembali kita bisa sapinya bunting, yaitu caranya kita untuk indukannya itu supaya tetap kembali hormonnya itu normal, dan setelah normal tentunya itu kembali dia itu bisa minta kawin. Oke sahabat, mungkin itu saja dulu informasi yang kita berikan untuk teman-teman dimanapun berada. Semoga kita selalu bisa berbagi informasi dalam breeding sapi yang sangat sederhana ini. Tetap kita selalu berbagi informasi. Mungkin teman-teman yang baru-baru belajar, mungkin video ini bisa kita bagikan untuk teman-teman pemula. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jika bisa kita jawab, kita akan usahakan memberikan solusi, dan jika tidak, mungkin kita bisa berbagi di komunitas-komunitas peternak sapi. Teman-teman dimanapun berada itu bisa kita konsultasikan, dan paling bagus kita bisa konsultasikan dengan menteri hewan terdekat. Mungkin kita minta solusi apapun itu, mungkin ada cara IB ataupun perawatan, itu lebih cepat untuk kita memberikan pertanyaan kepada
dokter hewannya, karena beliau itu yang selama ini bisa memberikan solusi lebih cepat. Walaupun kita ketahui kita sebagai peternak otodidak, setidaknya kita mengetahui pokok-pokoknya. Yang penting kita tetap menjalin komunikasi dengan mantri ataupun Keswan terdekat, supaya nanti ada program-program untuk pemeliharaan atau perawatan, apalagi program vaksin itu tetap terjalin bersama Keswan ataupun dinas terkait seperti dinas peternakan. Oke, itu saja dulu informasi yang kita bisa bagikan untuk teman-teman. Salam ngarit dari Bali, tetap semangat, tetap jaga silaturahmi kita. Semoga peternak sapi Indonesia tetap menjadi tamu di negeri kita sendiri dan bisa bersaing dengan kualitas daging-daging impor, supaya kembali ternak sapi jaya di dalam negeri. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ngarit dari Bali.